Cina itu punya niat, kemauan, keinginan untuk bangun jaringan pangkalan. Nah, Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu target. Nah, sekarang tinggal apakah niatan itu bertepuk sebelah tangan atau tidak. Yang jelas sekarang ini, Cina kan sedang memberikan banyak bantuan kepada Indonesia nih. Ada kereta cepat, ada modal, ada vaksin, ada segala macam investasi ya. Nah, tinggal apakah nanti pada saatnya mereka itu nagih kebutuhan mereka, nah Indonesia ini sudah terlalu banyak utang budi atau belum, enggak gitu. Nah, saya kira ini yang harus diwaspadai karena Indonesia kan kita masih bisa mengatakan, oh enggak, kita bebas aktif ya. Saya kira itu harus dihargai, niatan baik kita dari Kemhan, dari Kemlu, itu niat baik itu harus kita hargai. Nah, namun kita juga harus waspada bahwa Cina ini sekarang masih tahapnya itu membujuk, memberi. Ya, mereka belum nagih kepada kita, belum nagih kepada bangsa ini. Nah, apakah nanti kalau sudah terlalu dalam kita ini kehutangan budi dengan mereka, nah kita masih bisa mengatakan tidak. Nah, mungkin sekarang kita akan mengatakan, oh tidak, NKRI harga mati gitu. Tapi kalau utang budi itu sudah demikian dalam dan kita terjebak di dalam satu mekanisme ikatan, seperti tadi disebutkan oleh pembicara terdahulu, kasus kita dengan IMF dulu, nah ternyata ada titik di mana sebuah pemerintahan itu tidak lagi bisa mengatakan tidak. Nah, itu yang sebetulnya kita khawatir. Oke. Ya. Ya. Kalau sampai pada satu titik di mana pemerintah itu tidak bisa mengatakan tidak kecuali kami nawa atau ya, kecuali ya kita terima proposal Anda, ya ini akan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, semangat untuk membawa Indonesia, menakut-dai Indonesia dengan politik bebas aktif itu harus diikuti dengan kebijakan yang memungkinkan kita itu punya kemerdekaan dan kebebasan bersikap dan aktif di dalam peran-peran kita. Jadi jangan sampai kita ini politiknya maunya bebas aktif, tapi dalam urusan ekonomi, urusan investasi, urusan yang lain-lain, kita bergantung gitu. Nah, ini kan di dalam pergaulan manapun saya kira itu tidak masuk akal. Ya. Ya, sekarang saya minta ke Pak Hikmahanto, itu bagaimana kemudian? Nggak sanggup menolak ketika sudah banyak menerima kebaikan, khususnya dari ekonomi. Pertama ya, kita dengan Cina kita nggak akan pernah berunding terkait dengan Natuna Utara, ya karena kita tidak mengakui 9 garis putus dan Cina juga tidak mengakui zona ekonomi eksklusif kita. Kalau udah saling nggak mengakui, gimana mau berunding? Itu pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, kita juga harus hati-hati. Karena apa? Ada laporan dari Kemhan ini, apakah dia ingin mencari tanda kutip sekutu untuk berhadapan dengan Cina? Karena kalau kemarin pernyataan dari Pompeo, Menteri Luar Negeri pada waktu masih tegang gitu ya Cina dengan Amerika Serikat, beliau mengatakan bahwa kami ada di sini karena ada beberapa negara ASEAN yang punya konflik dengan Cina dan Cina tidak mengukur dengan aturan-aturan dalam Konvensi Hukum Laut 82. Dalam konteks seperti itu sebenarnya kan rivalitas antara Cina dengan Amerika Serikat, tetapi dia perlu bantuan negara-negara lain untuk mendukung. Nah, kita Indonesia ini strategis. Kenapa? Karena Amerika Serikat tahu bahwa sebenarnya kita ini politik luar negerinya bebas aktif, tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetapi dia ingin mungkin ya memunculkan kemarahan dari Indonesia, apa benar seperti ini? Lalu kemudian dia akan mendukung tindakan Amerika untuk berhadapan dengan Cina. Nah, ini yang kita harus hati-hati, jangan sampai terjebak. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sukamta, bahwa semakin suatu negara punya ketergantungan secara ekonomi terhadap negara lain atau lembaga keuangan internasional, maka semakin negara itu rentan untuk diintervensi kedaulatannya. Tapi ingat, kalaupun kita rentan diintervensi kedaulatannya, ya, pengambil kebijakan boleh melakukan itu, tapi rakyat mungkin tidak akan setuju. Dan siapapun pengambil kebijakan, kalau berhadapan dengan rakyat, mereka akan selesai pada waktu pemilu.
Begitu. Nah, terakhir saya akan minta pandangan kepada Pak Ponto. Pak Ponto, jangan sampai pragmatisme ekonomi kemudian kita terjebak dalam rivalitas Amerika dan Cina. Ini bagaimana, Pak Ponto? Ya, di sini kan kita memang harus memilih sekarang. Katanya Cleopatra, if you are strong, ya bite them. So if you weak, ya join them. Nah, sekarang kalau kita strong, ya mari kita bite. Kalau kita weak, ya kita mau tidak mau join. Nah, sekarang kita lihat aja, sekarang di persimpangan jalan antara politik dan ekonomi. Ternyata tidak bisa lagi sejalan dalam hal kasus Cina sekarang. Ya seperti Pak Sukanto tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kasus Kamdesu itu sudah merupakan bukti. Nah, ke depan ini kita harus bisa melihat dengan pragmatis seperti apa yang akan terjadi. Pasca COVID, kita pasti butuh uang banyak dan kita sudah banyak utang ke Cina. Nah, kalau kita tidak bayar, misalkan kalau kita tidak bayar ke Cina, ya tentunya akan jadi masalah baru lagi. Terjadilah konflik bersenjata di sana nanti. Kalau konflik bersenjata, lah, if you are strong, ya baik. If you are weak. Nah, di mana kita? Ya mari kita pikirkan bersama. Tapi inilah buktinya bahwa sekarang kita ada persimpangan antara politik dan ekonomi. Bisa saja barangkali kita bilang ke Amerika, oke, saya tidak terima itu, tapi saya minta dong sebanyak uang yang diberikan Cina itu nantinya bisa kita bayar ke sana supaya secara politik kita mendukung ke sana kalau memang kita takut itu. Tetapi kalau tidak, ya mari kita harus berpikir sekarang memang kita di persimpangan jalan dan ini faktanya. Bukan lagi dan kasus Kamdesu sudah pernah terjadi. Baik. Ya agak sulit Nah, itu. juga ya. Tapi kita tunggulah ini bagaimana kemudian respon selanjutnya dari pemerintah atas laporan tahunan dari Pentagon. Tapi terima kasih Pak Ponto, terima kasih.